Assalamualaikum dan selamat datang di channel Mas Solah. Ketemu lagi dengan saya Solah, dan kali ini saya akan membahas update terbaru seputar perekrutan P3K. Memang sudah lama saya tidak update video karena memang sedang tahapan seleksi untuk yang formasi teknis, khususnya yang tenaga kesehatan. Nah, sekarang yang akan saya bahas yang tenaga teknis selain kesehatan atau tenaga teknis umum. Nah, saya baru membahas sekarang karena baru sempat memiliki kesibukan. Jadi pada video kali ini saya akan membahas jadwal P3K teknis yang sudah dipublikasikan dalam surat BKN nomor 43066P tahun 2022 tertanggal 19 Desember, dan saya baru sempat membuat video ini tanggal 24. Padahal di grup sudah banyak yang bertanya-tanya bagaimana infonya. Nah, sini saya akan membahas jadwalnya. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe. Tidak ketinggalan informasi seputar ASN baik CPNS maupun P3K. Yang sudah melakukannya, saya doakan semoga lolos P3K tahun ini. Baiklah, langsung ke jadwal. Nah, jadwal ini dimulai dari pengumuman seleksi itu tanggal 20 Desember sampai tanggal 3 Januari. Pengumumannya di mana? Jawabannya adalah di instansi yang membuka lowongan. Jika teman-teman mencari instansi kementerian, lowongan di kementerian, silakan cek Instagramnya kementerian ataupun websitenya kementerian. Tapi bagi teman-teman yang ingin mendaftar P3K di daerah kota masing-masing, kabupaten atau kota, silakan cek di Instagramnya BKD atau BKP SDM atau sebutannya macam-macam, yang penting Badan Kepegawaian Daerah, intinya itu. Di Instagramnya biasanya dan di websitenya tuh dipublikasikan semua lowongan-lowongannya. Kalau belum berarti belum tanggalnya. Intinya tanggal publikasinya itu antara 20 sampai 3 Januari, 20 Desember sampai 3 Januari. Makanya dari kemarin banyak sebenarnya yang sudah upload lowongan ini. Nah, seperti itu. Kemudian pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai dari sekarang, tanggal 21 sampai dengan 6 Januari di website SSC ASN. Panduannya sudah pernah saya buatkan videonya. Dapat diklik tombol di atas. Untuk pengumuman seleksi administrasi itu dilakukan mulai 21 Desember sampai 11 Januari. Jadi antara tanggal itu. Untuk hasilnya, untuk yang tadi itu seleksi administrasi. Jadi setelah berkas di-upload itu langsung diseleksi, dan hasil akhirnya diumumkan di tanggal 12 sampai 15 Januari tahun depan. Dan diberikan masa sanggah tanggal 16 sampai 18 Januari, dan jawabannya tanggal 19 sampai 25. Dan pengumuman finalnya adalah 26 sampai dengan 28 Januari 2023. Ini pengumuman siapa yang akan lolos mengikuti seleksi ujian atau seleksi secara umum. Jadi nanti ujiannya secara CAT. Pembahasan untuk seleksi CAT untuk P3K sudah pernah saya bahas kisi-kisinya secara umum di tombol di atas, di video di atas, dapat diklik ya. Cuma itu contoh soalnya, contoh soal guru, tapi kurang lebih nanti mungkin hampir sama soal-soalnya. Intinya tuh melihat soal tuh bukan dari apa soalnya, tapi bagaimana cara mengerjakan soalnya, seperti itu. Kemudian tanggal 18 sampai 22 Februari itu memilih titik lokasi ujian dan pencetakan kartu peserta. Setelah itu tanggal 9 penarikan data final, tanggal 23 sampai 24 Februari penarikan data final. Terus penjadwalan seleksi kompetensinya itu tanggal 25 sampai 1 Maret. Dan akan diumumkan tempat daftar peserta, waktu dan tempat seleksinya itu tanggal 2 sampai 7 Maret. Setelah itu pelaksanaan seleksinya itu antara bulan Maret sampai 10 Maret sampai 3 April. Setelah pelaksanaan itu seleksi kompetensi, ada pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan juga 20 Maret sampai 6 April, dan nilai itu diolah pada tanggal 26 Maret sampai 8 April hingga diumumkan kelulusan tanggal 9 sampai 11 April, dan diberikan masa sanggah 12 sampai dengan 14 April dan jawab sanggah 14 sampai dengan 20 April. Kemudian pengumuman kelulusan yang terakhir adalah tanggal 27 sampai dengan 29 April, sehingga pengisian DRHNI nomor induk P3K itu dari Kemenpan itu dijadwalkan 30 April sampai 22 Mei, hingga diusulkan penetapan NIP antara 23 Mei sampai dengan 20 Juni 2023.
Jadi kalau teman-teman berpikir mau resign dari pekerjaan sekarang, itu jangan resign dulu karena bekerjanya kemungkinan antara Mei sampai Juni ini, dan bisa juga ini jadwal molor atau mundur mungkin berapa bulan. Contohnya di saya itu harusnya bulan November, mungkin ada yang Desember sampai Januari sampai tahun depan. Nah itu sering terjadi seperti itu. Jadi tergantung daerahnya masing-masing. Nah ini untuk jadwal P3K. Nah sekarang bagaimana cara melihat lowongan apa saja yang di tempat kita tanpa kita mendownload materi per kementerian? Nah saya akan memberikan tutorialnya di video selanjutnya. Oleh karena itu jangan lupa like video ini, klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe. Yang sudah melakukannya saya doakan semoga lolos PNS baik tahun ini atau P3K tahun ini maupun tahun depan. Terima kasih. Saya Solah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.